Kisah hidup Ip Man merupakan kisah nyata yang dijadikan serial film Mandarin yang sangat melegenda sebagai bentuk penghormatan terhadap sang legendaris yang telah wafat pada tanggal 2 Desember tahun 1972 silam. Beliau meninggal akibat penyakit kanker pada leher dan kepalanya, sehingga Ip Man meninggal pada usia 79 tahun, yang sebagian kisah hidupnya sudah diabadikan dan dirilis dalam kemasan menjadi sebuah film dari mulai seri Ip Man ke-1, kedua, dan ketiga. Atas kekonsistenan Ip Man dengan jasa kungfu Wing Chun semasa hidup dalam melestarikan kungfunya itu, beliau menjadi instruktur tamu angkatan darat bagi Amerika Serikat sejak tahun 1970 sampai tahun 2001. Para angkatan udara Amerika pun secara resmi membuat program latihan bela diri kungfu Cina, sehingga sekolah-sekolah perguruan olahraga seni bela diri Cina khususnya Wing Chun pun tersebar ke seluruh pelosok penjuru dunia. Kisah Ip Man yang telah diabadikan dalam sebuah film rupanya tak berhenti sampai di seri 1, 2, dan 3 saja. Sutradara Ip Man 4 pun melanjutkan kisah perjalanan hidup Ip Man pada seri keempat yang merupakan pembuatan film Ip Man dalam seri terakhir dalam kisah perjalanan hidupnya. Pembuatan film Ip Man 4 yang berasal dari negara Cina, yang lebih tepatnya dari Hong Kong ini, masih memakai jasa aktor kondang yang bernama Donnie Yen, dan yang paling keren disertakan juga aktor keren yang mirip sekali dengan seperti wajah Bruce Lee yang bernama asli Danny Chen Kwok Wan, dan juga dilengkapi oleh artis Inggris seni bela diri yang kita kenal sebagai Yuri Boyka pada film lain dia yang terdahulunya yang bernama asli Scott Adkins. Dan ada pula Chris Collins yang sebagai penulis film, ia juga memerankan langsung dalam film Ip Man 4 ini. Film Ip Man 4 ini telah diterbitkan pada tanggal 20 Desember tahun 2019, dan karena film Ip Man 4 pada serinya ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya, sehingga film ini mencapai rating 7,7 di Internet Movie Database, yang mana rating tersebut sangat bisa dibilang sebagai rating tertinggi di kelasnya. Pada film Ip Man 4 yang bergenre drama dan lebih tepatnya sejarah ini, sekaligus versi terakhirnya dari Ip Man, mengisahkan master kungfu internasional yang bernama Ip Man melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menemui muridnya bernama Bruce Lee yang telah membuka sekolah bela diri Wing Chun, sampai akhirnya Ip Man kembali ke Hong Kong. Kisah terakhir Ip Man 4 pada film ini bermula pada di sebuah negara Cina, lebih tepatnya Hong Kong. Terlihatnya sosok Ip Man sedang diperiksa kesehatannya. Ia diponis mengidap kanker pada leher dan kepalanya. Namun Ip Man di depan para muridnya dia tetap terlihat sehat, karena dia tak mau membuat semua muridnya khawatir atas dirinya. Memang Ip Man memiliki jiwa yang kuat serta jati diri yang hebat. Ia sangat rendah hati serta tulus dan bijaksana. Ia tidak menunjukkan kelemahan yang ada pada dirinya kepada kawan maupun lawannya. Setelah cek kesehatan, dia teringat sosok istrinya yang telah tiada, dan Ip Man pun merindukannya atas kasih sayang serta perjuangan hidupnya yang mereka tempuh bersama. Tak lama kemudian datanglah seseorang berkulit hitam dan berambut keribo berasal dari Francisco. Dia hendak menemui Ip Man, namun para murid Ip Man mengusirnya karena merasa tidak mengerti bahasanya. Si keribo itu pun tetap bersikeras tidak mau pergi karena maksud kedatangannya jauh-jauh untuk menemui Ip Man. Lalu perkelahian kecil pun terjadi antara si keribo dan muridnya Ip Man. Tiba-tiba datanglah Ip Man menghentikan perkelahian mereka. Kemudian si keribo terlihat sangat senang atas kedatangannya, sedangkan muridnya Ip Man merasa heran melihat perilaku si keribo itu. Lalu dia pun memeluk Ip Man dan mengenalkan diri padanya. Ternyata si keribo itu ialah muridnya si Bruce Lee bernama Billy, yang mana si Bruce Lee juga merupakan muridnya Ip Man yang sudah bermukim di Amerika. Lalu si Billy menyampaikan sebuah undangan serta tiket pesawat kepada Ip Man yang telah diperintahkan oleh Bruce Lee, agar Ip Man yang sebagai gurunya Bruce Lee itu menghadiri acara festival karetenya di San Francisco. Namun karena Ip Man harus beristirahat atas perintah dokter karena terkena sakit kanker, dia pun menolak undangan tiketnya dari si Billy tersebut. Lalu Ip Man pun masuk ke kamarnya. Kemudian karena si Billy merasa sudah jauh-jauh dari Francisco datang ke Hong Kong untuk menyampaikan undangan dari Bruce Lee, lalu ia pun meminta muridnya Ip Man untuk memberikan tiket pesawatnya itu, dan dia pun langsung pergi. Di sisi lain, di sebuah sekolah terlihat seorang anak kecil sedang berkelahi dengan teman sebayanya. Dia merupakan anak Ip Man bernama Ip Jin. Karena perkelahian anaknya di sekolah itu, Ip Man pun dipanggil oleh kepala sekolah, dan si kepala sekolah mengeluarkan anaknya dari sekolah itu, sehingga Ip Man merasa sedih karena anaknya tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya lagi di sekolah tersebut. Lalu sepulangnya dari sekolah, Ip Man memarahi Ip Jin anaknya itu dan menyuruh anaknya untuk sekolah di luar negeri. Namun Ip Jin tidak menuruti kata ayahnya, dan terjadilah pertengkaran kecil antara anak dan ayah di sana.
Karena Ip Jin dirasa terlalu bandel, akhirnya Ip Man teringat tiket yang telah dikasih dari Bruce Lee itu padanya sehingga dia memutuskan untuk berangkat ke Prancis ke Amerika Serikat untuk mencari sekolah terbaik di sana untuk anaknya itu sambil menghadiri acara festival karate muridnya yang bernama Bruce Lee. Lalu dia pun terbang menuju Amerika. Sesampainya Ip Man di Prancis, dia disambut oleh temannya bernama Gun yang sudah pindah lama ke Amerika dan bekerja menetap di sana. Sedih perjalanan pun Ip Man berbincang bersama Gun terkait untuk mencari sekolah yang tepat untuk anaknya. Ip Man pun diantar oleh Gun untuk menuju ke kantor ketua asosiasi kebajikan Cina di Pecinan bernama Wan. Setibanya di Pecinan, mereka pun berkenalan dan terlihat di sana semua guru kungfu duduk tapi dengan sedikit pandangan yang agak kurang enak di hatinya Ip Man. Mereka semua seperti menaruh rasa sedikit benci terhadap Ip Man. Perbincangan yang agak sedikit kurang nyaman di hati Ip Man pun berlangsung. Ip Man dikejutkan dengan perkataan ketua akasi tersebut yang bernama Wan. Ia berkata pada Ip Man bahwa muridnya Ip Man bernama Bruce Lee telah bertindak keluar dari aturan karena telah mengajarkan sekaligus membuka sekolah kungfu Cina yang menerima murid-murid baru orang Inggris. Keinginan ketua AKC ialah agar kungfu Cina hanya boleh menerima orang Cina saja. Namun Ip Man dengan sangat tenang dan bijak, ia pun menjelaskan bahwa perbuatan Bruce Lee muridnya itu tidak terlalu salah dan ia menegaskan bahwa kungfu Cina harus diajarkan kepada yang menginginkannya untuk melestarikan kualitas budaya kungfu Cina. Karena perbedaan pendapat dari Ip Man dan semua guru, khususnya guru Wan ketua AKC itu yang tidak kunjung menemui titik temu, akhirnya guru Wan dan Ip Man pun sedikit mempertunjukkan duel tenaga dalam yang mengakibatkan meja kaca milik guru Wan pun pecah. Lalu Ip Man pun pergi bersama Gun ke hotel sewaan sederhana yang merupakan sebuah penginapan untuk Ip Man yang sudah Gun siapkan sebelumnya untuk kebutuhannya selama tinggal di Amerika. Kemudian Ip Man pun beristirahat di sana sambil menelpon Bob dan anaknya yang berada di Hong Kong untuk memberitahukan kabarnya bahwa ia telah tiba di Amerika dengan selamat. Di kemudian hari berikutnya, Ip Man bersama Gun merencanakan kepentingan Ip Man untuk menyekolahkan anaknya bernama Jun. Ia bersama Gun menemui rekan bisnisnya untuk meminta bantuan agar anak Ip Man bisa diterima di sekolah terbaik di sana. Namun sayangnya rekan kerja si Gun menolak untuk membantunya, lalu mereka pun pulang. Pada malam berikutnya, Ip Man pun memenuhi undangan Bruce Lee muridnya itu untuk menghadiri acara festival karatenya. Dan ia pun melihat aksi Bruce Lee muridnya itu yang sangat mengagumkan. Sehingga Bruce Lee pun merasa senang atas kedatangan gurunya itu. Setelah acara karate pun selesai, lalu mereka pun berbincang di sebuah kafe Tarzan. Sampai percakapan pun terjadi agak sangat lama hingga Ip Man menjelaskan tujuan dia ke Amerika itu selain memenuhi undangannya, ia pun sedang mencari sekolah untuk Ip Jin anaknya. Ia mengutarakan pada Bruce Lee bahwa ia kesulitan untuk memenuhi persyaratan surat rekomendasi. Lalu Bruce Lee memberikan solusi melalui muridnya bernama Hartman yang siap membuatkan surat rekomendasi untuk Ip Man buat kepentingan pendaftaran sekolah anaknya itu. Hartman merupakan sesama orang Cina tetapi bekerja menjadi staf marinir Amerika dan menetap di sana. Ia yang sangat mendalami kungfu Cina dan berniat untuk memperkenalkan kungfu Wing Chun kepada para marinir Amerika di sana. Ketika mereka sedang asik-asiknya berbincang, tiba-tiba datanglah sekelompok geng karate barat yang menantang Bruce Lee untuk duel, dan Bruce Lee pun menerima tantangannya sehingga terjadilah perkelahian duel di sana yang menyebabkan para kelompok karate barat pun tunduk tak berdaya dihajar Bruce Lee. Pada siang hari, Ip Man mengunjungi sebuah sekolah yang mana sekolah tersebut direncanakan untuk anaknya nanti. Ia pun menemui kepala sekolah itu sambil menyerahkan dokumen beserta surat rekomendasi yang sudah lengkap untuk persyaratan sekolah anaknya yang telah dibuat sebelumnya oleh muridnya Bruce Lee yang bernama Hartman. Namun satu hal syarat yang membuat Ip Man sulit yang dipinta oleh kepala sekolah itu, yaitu uang sebanyak $10.000 Amerika atau sebuah tanda tangan perizinan dari ketua asosiasi kebajikan Cina yang diketuai oleh Wan di Pecinan. Karena Ip Man merasa telah memiliki sedikit masalah dengan Wan pada kejadian tempo lalu, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di sana, lalu ia pun pulang ke hotel sewaannya itu. Di sisi lain terlihat di Pecinan yang merupakan tempat guru Wan berada, ia sedang melatih anak gadisnya belajar kungfu Wing Chun. Gadis tersebut bernama Yonah. Di sebuah sekolahan terlihat Yonah sedang berlatih sebagai pemandu sorak bersama timnya, dan teman sebayanya bernama Becky merasa tersaingi atas kemahiran Yonah dalam berlatihnya. Lalu sepulangnya dari sekolah itu di perjalanan, si gadis Yonah itu diganggu oleh si Becky saingannya. Hingga pertengkaran mulut pun terjadi karena rasa iri benci si Becky terhadap si Yonah. Ia pun membawa pacar laki-lakinya beserta temannya untuk mengganggu si Yonah, sehingga terjadilah keributan di sana hingga menyebabkan rambut si Yonah dipotong oleh si Becky. Ketika keributan sengit sedang berlangsung, lalu tanpa sengaja Ip Man lewat dan menolong si Yonah dari gangguan teman sebayanya itu sampai tangan kiri si Ip Man pun terluka lebam. Lalu Ip Man pun memberikan sedikit pelajaran pukulan pada anak-anak sekolah itu hingga semuanya lari kabur tunggang langgang.
Pecinan. Kemudian Ip Man dan Yonah pun berkenalan bahwa Yonah adalah anak dari ketua asosiasi kebajikan Cina. Dengan sedikit terkejut karena Ip Man memiliki masalah kecil dengan ayahnya itu dan percakapan pun terjadi cukup lama. Ip Man pun memberitahukan pada Yonah bahwa ia berada di Amerika ialah untuk menyekolahkan anaknya. Ia pun memberitahukan pada Yonah bahwa ia harus melengkapi surat rekomendasi dengan sebuah tanda tangan ketua AKC Pecinan yang merupakan ayahnya Yonah itu. Lalu Ip Man mengantarkan Yonah pulang dengan mengendarai sebuah bis. Sesampainya Yonah bersama Ip Man di rumahnya, Guru Wan yang sebagai ketua AKC Pecinan itu, ia terkejut melihat Ip Man bersama anaknya. Guru Wan pun memarahi anaknya karena melihat wajah anaknya penuh lebam dan rambut rusak. Ia menyangka bahwa Yonah anaknya telah berkelahi di sekolah. Yonah pun menjelaskan pada ayahnya terkait kejadian di sekolahnya itu bahwa ia telah diganggu oleh teman wanitanya yang bernama Becky lantaran Yonah terpilih oleh gurunya menjadi pemandu sorak terbaik. Kemudian Yonah memohon pada ayahnya itu untuk membuatkan surat izin dan tanda tangan untuk kepentingan pendaftaran sekolahnya anak Ip Man. Namun Guru Wan tetap tidak memberikannya. Ia malah meminta duel adu kungfu untuk membuktikan kungfu siapa yang paling baik di antara mereka. Terjadilah aksi kungfu dari kedua guru tersebut, yaitu Guru Ip Man dan Guru Wan. Perkelahian pun terjadi cukup lama hingga tiba-tiba aksi mereka terhenti akibat adanya gempa di kota itu. Setelah itu Ip Man pun memberi salam berpamitan dan kemudian pulang. Sesampainya di hotel tempatnya Ip Man menginap, ia pun kembali menelpon Bob yang berada di Hong Kong untuk memberitahukan kabarnya dan menanyakan kabar sang Ip Jin anaknya itu. Di sisi lain terlihat si Becky yang sangat manja di rumahnya yang mengadu pada mamahnya tentang perkelahian di sekolahnya itu. Sehingga mamanya pun menelpon ayahnya bernama Andrew yang merupakan ketua Departemen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat. Sedangkan ayahnya sedang sibuk di kantor dalam urusan kerjanya. Setelah ayahnya si Becky pulang, ia langsung kaget melihat anaknya bernama Becky itu terlihat goresan merah di pipinya. Lalu sang ayah merencanakan sesuatu untuk mengusir Wan, ketua AKC Pecinan itu, dari negaranya. Pada hari berikutnya, Yonah si anak AKC itu secara diam-diam datang ke hotel Ip Man. Dia membawakan surat rekomendasi yang dicuri dari ayahnya untuk kepentingan Ip Man dalam mendaftarkan anaknya Ip Jin ke sekolah. Namun Ip Man menyobeknya. Ip Man tak mau menerimanya karena tak ingin jika ayahnya Yonah mengetahuinya maka dia bisa memarahi Yonah lagi. Lalu keduanya bercakap-cakap hingga Yonah merasa senang karena Ip Man menyuruh agar Yonah tampil jadi pembantu sorak di acara karnaval musim semi. Di sisi lain berikutnya, di sebuah pangkalan marinir Amerika Serikat yang merupakan kompeni batalion, terlihat Staf Sersan Hartman berjalan membawa boneka kayu. Kayu tersebut merupakan alat untuk berlatih kungfu Wing Chun yang selalu dipakai orang Cina dalam berlatih kungfu. Ia membawanya ke tempat marinir untuk memperkenalkan kungfu Wing Chun pada para anggotanya. Terlihat semua para prajurit sedang berlatih keras yang dibimbing oleh pelatih kejam bernama Sersan Gani. Lalu di sana Sersan Hartman menunjukkan kayu tersebut pada Sersan Gani yang sebagai pelatih para marinir di situ. Namun Sersan Gani menolaknya serta mengejek Sersan Hartman atas boneka kayu tersebut. Dan Sersan Gani menyuruh Sersan Hartman untuk membuktikan kemampuan kungfu Cina dan meminta untuk mempraktekannya berduel dengan Colin yang merupakan instruktur tamu sebagai pelatih karate buat para marinir angkatan Amerika di sana. Kemudian Sersan Hartman dan Colin pun berduel yang disaksikan oleh semua para prajurit. Namun Sersan Hartman kalah dalam duelnya itu hingga akhirnya Sersan Hartman yang sebagai staf di sana itu merasa malu dan ia pun dihukum lari 30 putaran sampai terlihat Sersan Gani membakar kayu boneka alat latihan bela diri kungfu Wing Chun itu. Setelah kejadian itu, pada malam hari Sersan Hartman langsung menemui kepala pangkalan militer. Lalu ia pun memperkenalkan kungfu Cina padanya dengan memperlihatkan video rekaman latihan kungfu Cina yang ia jadikan sebagai sampel, sekaligus meminta izin untuk melakukan penelitian tentang kungfu Cina yang akan diadakan pada acara festival bulan purnama di Pecinan. Lalu setelah kepala pangkalan militer melihat video kungfu Wing Chun itu, alhasil ia pun terkesan dan menerima kungfu Cina untuk dijadikan bagian dari latihan para marinir untuk meningkatkan kemampuan bela diri para militernya. Sehingga ia menyuruh Sersan Gani untuk mempelajari buku kungfu yang telah Sersan Hartman kasih, dan Sersan Hartman diizinkan untuk melakukan penelitian terkait kungfu Cinanya. Dan karena si Sersan Gani merasa tersaingi oleh Sersan Hartman atas gagasan barunya itu, sehingga ia meminta instruktur Colin yang ahli karate itu untuk membuktikan bahwa Sersan Hartman salah besar atas gagasannya tersebut. Pada malam hari ketika sedang dimulai acara festival, di tempat asosiasi kebajikan Cina yang sekaligus tempat tinggalnya Guru Wan, terlihat ia sedang menyiapkan surat rekomendasi buat Ip Man untuk keperluan pendaftaran anaknya Ip Man daftar sekolah di Amerika. Lalu ketika itu datanglah Andrew bersama staf Departemen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika untuk menangkapnya karena kesalahpahaman terkait masalah anaknya yang bertengkar di sekolah. Lalu ia pun dibawa ke kantor imigrasi untuk diinterogasi. Di sisi lain, pada acara festival bulan purnama di Pecinan pun sedang berlanjut. Terlihat semua guru
guru kungfu duduk di kursi. Semua guru kungfu berjejer kecuali Guru Wan sebagai ketua asosiasi kebajikan Cina pecinan yang tidak ada karena ditangkap pihak imigrasi Amerika. Dan Ip Man pun terlihat hadir melihat acara festival tersebut, dan Sersan Hartman pun merekam acara tersebut untuk kepentingan penelitian yang diperintahkan kepala militernya. Serta terlihat Yonah, anaknya ketua AKC itu, sedang bersiap-siap untuk tampil sebagai pemandu sorak. Ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah Colin, ahli karate yang diperintahkan Sersan Gani beserta murid marinir lainnya untuk menantang semua guru kungfu Cina dengan maksud untuk membuat malu Sersan Hartman. Perkelahian pun terjadi dan semua guru-guru kungfu pecinan pun tumbang dihajar Colin. Lalu ketika sedang berlangsung perkelahian, saat Colin hendak menghabisi lawan terakhirnya yang merupakan seorang wanita, tiba-tiba datanglah Ip Man menolongnya, dan Ip Man pun berduel dengan instruktur Colin itu hingga akhirnya Colin pun kalah. Dan semua orang di sana dibuat takjub gembira melihat kehebatan kungfu Cina Wing Chun yang telah dilakukan sangat baik oleh Ip Man. Selepas itu Yonah mendengar kabar bahwa ayahnya telah dibawa oleh Departemen Imigrasi. Kemudian Ip Man beserta semuanya pun mencari dan langsung menuju ke kantor imigrasi. Namun salah seorang muridnya Bruce Lee bernama Billy yang bekerja sebagai bagian dari staf imigrasi, ia memberitahu Ip Man dan semua temannya untuk segera meninggalkan pecinan karena pihak Departemen Imigrasi akan menangkap semua orang Cina agar dikeluarkan dari Amerika. Di kantor imigrasi terlihat di sana Guru Wan sedang diinterogasi oleh kepala departemen sampai perang mulut pun terjadi. Ia menjelaskan bahwa itu hanya fitnahan dan kesalahpahaman saja. Namun Andrew tetap tidak menerima penjelasannya dari Guru Wan yang sebagai ketua AKC di pecinan itu. Pada sisi lain, di sebuah rumah sakit marinir Amerika Serikat terlihat instruktur Colin sedang dirawat karena mengalami luka dalam yang cukup serius atas pukulan Ip Man yang menghujam tubuhnya. Dan Sersan Gani pun membesuknya sehingga ia merasa sakit hati dan merencanakan akan membalas perbuatan yang telah membuat pelatih karate para marinirnya terluka. Lalu Sersan Gani pun berangkat ke pecinan untuk mengobrak-abrik semua guru kungfu yang terlibat dalam perkelahian di acara festival. Sesampainya di pecinan, Sersan Gani menghajar semua guru-guru yang masih ada di sana. Lalu Sersan Gani mencari ketua kungfu pecinan di sana hingga ia diberitahu bahwa ketua mereka sedang berada di kantor imigrasi. Setelah Sersan Gani pergi meninggalkan pecinan untuk menuju kantor imigrasi, Ip Man beserta semua guru-guru kungfu pecinan pun mengamankan diri ke tempat muridnya Ip Man yaitu Bruce Lee, karena akan ada anggota imigrasi untuk menangkap semua orang Cina, khususnya orang-orang sebagai guru kungfu di pecinan, sehingga mereka semua mengosongkan pecinan. Di sana Bruce Lee membantu merawat luka-luka semua guru kungfu pecinan yang terluka akibat perkelahiannya dengan instruktur Colin yang sedang dirawat. Pada saat ketika anggota imigrasi mendatangi pecinan untuk menangkap semua orang di sana, mereka terkejut karena di tempat AKC itu tidak ditemukan satu orang pun. Akhirnya mereka pun memutuskan pulang kembali ke kantornya. Di sisi lain terlihat si Sersan Gani mendatangi kantor imigrasi untuk mencari guru pecinan yang bernama Wan yang sebagai ketua AKC di pecinan. Ia pun bekerja sama dengan kepala imigrasi bernama Andrew itu untuk mengusir kepala AKC itu dari Amerika. Tantangan Sersan Gani terhadap guru Wan pun dilontarkan sehingga datanglah anak guru Wan yang bernama Yonah itu untuk memohon pada kepala imigrasi yang bernama Andrew itu agar ayahnya dibebaskan. Namun sang ayah melarang anaknya agar tidak meminta maaf dan menunduk. Dan akhirnya guru Wan pun menerima tantangan Sersan Gani sampai akhirnya ia dibawa ke pangkalan marinir Amerika untuk berduel dengan Sersan Gani yang akan disaksikan oleh semua anggota marinirnya. Dan duel sengit pun dimulai antara Sersan Gani dengan guru Wan dari pecinan itu. Pada awal perkelahian, guru Wan terlihat seperti akan menang. Semua jurus kungfu yang ia kuasai pun dikerahkan. Namun meski begitu, Sersan Gani membalas semua serangannya hingga guru Wan pun terluka parah yang menyebabkan kaki patah, sehingga Sersan Hartman pun menghentikan duel tersebut dan langsung membawa guru Wan yang terluka parah itu ke rumah sakit. Lalu ketika semua guru beserta Ip Man sedang berada di tempat Bruce Lee, Sersan Hartman menelepon Bruce Lee dan ia memberitahukan terkait guru Wan yang sedang dirawat di rumah sakit karena luka parahnya akibat perkelahian duel dengan Sersan Gani di pangkalan militer AS hingga semuanya terkejut. Lalu Bruce Lee dan Ip Man beserta semua guru kungfu yang sedang terluka pun berangkat menuju rumah sakit untuk melihat keadaan guru Wan. Dan Yonah, anaknya guru Wan, pun sangat sedih melihat keadaan ayahnya itu yang mengalami luka serius di kakinya yang patah. Mereka semua menangis dan tak tahan atas penindasan tersebut, sehingga Ip Man meminta Sersan Hartman agar menunjukkan tempat pangkalan marinir Amerika untuk membalas sekaligus membuktikan bahwasannya kungfu Cina tidak serendah yang mereka pikirkan. Sebelum Ip Man melakukan pertarungan terakhirnya, ia menelpon Bob yang berada di Hong Kong untuk memberitahu
memberitahukan sakit kankernya Ip Man yang semakin bertambah parah, dan Ip Man meminta maaf pada anaknya bernama Ip Jin seolah ia tidak akan bisa bertemu lagi, dan Ip Jin pun menangis. Kemudian Sersan Hartman bersama Ip Man berangkat diam-diam ke pangkalan marinir Amerika tanpa sepengetahuan guru-guru dan semua orang Cina yang sedang berada di rumah sakit itu. Di pangkalan militer AS terlihat Sersan Gani sedang melatih semua anggota marinirnya. Ketika dia sedang congkak-congkaknya dengan kesombongannya, mereka semua khususnya Sersan Gani dikejutkan dengan kedatangan Sersan Hartman bersama Ip Man yang akan membalas perbuatan Sersan Gani dan sekaligus mengajaknya untuk berduel. Lalu semuanya pun dipersiapkan oleh Sersan Gani dan disaksikan oleh semua orang anggota militer dan perkelahian pun dimulai. Ip Man mengerahkan kungfu terbaik Wing Chun yang ia praktekkan dengan sangat baik, dan Sersan Gani pun mengerahkan semua kemampuan karate terbaiknya yang ia kuasai. Perkelahian pun terjadi sangat lama, meski Ip Man yang sedang dalam keadaan sakit yang sudah divonis dokter menderita kanker leher dan kepala, ia tetap tidak menunjukkan kelemahannya sehingga semua orang di situ menganggap ia baik-baik saja. Tendangan dan pukulan Sersan Gani banyak mengenai tubuh Ip Man sehingga Ip Man pun hampir tewas. Namun Ip Man dengan tanpa kenal lelah dan pantang menyerah sekaligus demi mengangkat nama baik Cina serta harkat derajat jati diri Ip Man yang penuh ketulusan untuk melestarikan budaya kungfu agar tidak direndahkan orang asing. Akhirnya pukulan dan tendangan serta aksi kungfu memukau yang diperlihatkan Ip Man pun berhasil membuat tumbang Sersan Gani. Sampai pada akhirnya Sersan Gani pun kalah dan Ip Man pun berhasil membuktikan bahwa kungfu Cina bukan kaleng-kaleng. Dan perkelahian pun selesai. Kemudian Sersan Hartman memerintahkan pada anggotanya untuk membawa Sersan Gani ke rumah sakit. Semua anggota militer pun merasa takjub dan haru melihat kerendahan hatinya Ip Man. Mereka semua memberikan tepuk tangan terhadap Ip Man dan nama baik Sersan Hartman pun terangkat sehingga kungfu Cina dapat diterima untuk dijadikan bagian dari bela diri para marinir Amerika. Setelah itu semua orang Cina di pecinan mendengar kabar baik tersebut terkait keberhasilan Ip Man mengharumkan nama baik kungfu Cina dari pelecehan marinir Amerika, sehingga semua tuduhan terhadap Guru Wan pun dibebaskan dan semuanya pun merasa gembira. Kemudian Guru Wan memberikan surat rekomendasi pada Ip Man untuk keperluan sekolah anaknya di Amerika sebagai tanda terima kasihnya, dan Ip Man pun menerimanya. Namun ia telah berubah pikiran, tidak akan jadi menyekolahkan anaknya itu karena ia mengkhawatirkan kalau anaknya tidak mampu mengendalikan diri di sekolah Amerika itu. Lalu Ip Man pun berpamitan pada semua orang di sana untuk kembali menuju pulang ke Hong Kong, dan setibanya di Hong Kong Ip Man melepaskan rindu pada anaknya dan Bob. Setelah di rumah, Ip Man menghabiskan masa hidupnya untuk melatih anaknya bernama Ip Jin sampai mahir menguasai kungfu Wing Chun sampai ia menemui ajalnya karena sakit kanker yang dideritanya.